Selamat datang, Mystikus Channel. Satu. Dalam suatu kesempatan aku mencoba berbicara dengan seorang pengkaji Al-Quran. Tuhan telah berfirman dalam Al-Quran, katakanlah, apabila lautan adalah tinta untuk menulis ayat-ayat Allah, sesungguhnya laut takkan cukup menuliskan ayat-ayat Allah. Namun dengan 50 gram tinta, orang sekarang mungkin bisa menulis seluruh isi Al-Quran. Itu karena sesungguhnya Al-Quran hanyalah sekedar perlambang dari pengetahuan Tuhan, bukan keseluruhan dari pengetahuannya. Apabila tukang obat meletakkan sejumput obat pada selembar kertas, akankah engkau sedemikian bodoh mengatakan seluruh toko obat itu berada dalam kertas itu? 2. Semua hal menyiratkan makna hakikat. Orang dapat mengungkapkan suatu makna hakikat yang sama dengan bentuk atau cara lain. Tetapi bagi mereka yang ketat pada aturan, hanya dapat dicapai melalui caranya sendiri, sangat sukar untuk berbicara kepada mereka. Apabila engkau menyampaikan hal sama dengan cara yang berbeda, mereka tidak akan mampu mendengarnya. 3. Ada 3 jenis makhluk. Yang pertama adalah malaikat, yang merupakan akal fitri. Sifat dan kebiasaan mereka adalah taat, menghamba dan takkan pernah berhenti berzikir kepada Tuhan. Ketaatannya adalah hidangan sehari-hari yang membuatnya terus hidup. Zikir baginya, seperti air bagi ikan. Bagi ikan, air membuatnya hidup. Ia menjadi ranjang dan bantalnya. Apa yang mereka lakukan tidak berdasarkan nafsu. Mereka bersih dan terbebas dari nafs. Maka bagaimana dikatakan kebaikan bila segala yang mereka dapat didukung keadaan tanpa nafsu atau hasrat badaniah? Dengan sifatnya yang bersih mereka tidak perlu berjuang melawan godaan. Ketaatan yang dilakukan malaikat tidak berarti apa-apa sebab hal itu sudah menjadi sifatnya. Karena telah menjadi sifat mereka yang tidak mampu untuk melakukan hal sebaliknya. Yang kedua adalah jenis binatang. Jenis ini hanya memiliki nafs dan tidak memiliki akal sama sekali. Mereka tidak memiliki kecenderungan religius. Dan yang ketiga manusia, yang merupakan gabungan antara akal dan nafsu. Dia setengah malaikat dan setengah binatang. Bagaikan keadaan makhluk yang merupakan gabungan sifat naga dan ikan. Sebagian dirinya berupa naga dan sebagian lain berupa ikan. Sifat ikannya menariknya ke air sedangkan sifat naganya menariknya ke daratan. 4. Keadaan tarik-menarik itu berlangsung terus-menerus. Orang yang akalnya melampaui nafsu, dia menempati derajat yang lebih tinggi dari malaikat. Sedang orang yang nafsunya mengalahkan akalnya, dia akan terjatuh pada derajat yang lebih rendah daripada binatang. 5. Demikianlah, meskipun balasan untuk kebaikan dan kejahatan dijanjikan Tuhan baru tiba di hari kebangkitan, tetap saja muncul suatu keadaan yang mewakili balasan itu. Apabila manusia bergembira di dalam hatinya, itu adalah balasan karena dia telah membuat orang lain bahagia. Apabila sedih, itu adalah balasan karena telah membuat orang lain sedih. Terdapat suatu bentuk balasan sebagai permisalan hari kebangkitan. Yang demikian agar orang dapat memahami yang banyak dari yang sedikit. 6. Dunia ini seperti mimpi. Kenikmatan di dunia ini bagaikan kenikmatan orang yang meminum sesuatu dalam mimpi. Sama halnya dengan menghasratkan suatu hal duniawi, itu bagaikan meminta atau diberi sesuatu dalam mimpi. Ketika seseorang bangun dari tidurnya, dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari yang telah dimakan atau diminumnya dalam mimpi itu. 7. Tuhan membawa janin keluar dari timur, yaitu rahim dan mengirimnya tenggelam ke barat, yakni kuburan. Ini sama saja dengan pernyataan Ibrahim yang dikemukakan pada Namruds. Tuhan menciptakan kembali manusia baru setiap saat. Dan bersamaan dengan itu, Ia mengirim hal baru ke dalam pikiran para manusia. Bentuk manusia dan yang dikirimkan padanya tidak sama satu dengan yang lainnya. Yang pertama tidak sama dengan yang kedua, tidak pula yang kedua dengan yang ketiga. Sayang manusia tidak menyadari hal ini dan tidak mengetahui dirinya. 8. Ketika kebencianmu terhadap seorang musuh sudah berlebihan, engkau mengharapkan agar musuhmu selamanya mengalami nasib sial dan buruk. Padahal roda kehidupan terus berputar dan demikian pula keadaan musuhmu. Kadang-kadang dia beruntung, kadang pula dia sial. Mengharap musuhmu selalu sial akan membuat pikiranmu terganggu. 9. Matahari sesungguhnya selalu hadir dan ada. Dan setiap orang terhangati olehnya. Meskipun begitu, karena matahari tidak selamanya terlihat, manusia tidak mengetahui bahwa kehangatan dan kehidupannya berasal darinya.
10. Akal adalah satu jenis yang sama dengan malaikat, meskipun malaikat memiliki sayap sedangkan akal tidak. Namun jika kedua hal itu memiliki fungsi yang sama, maka perlu dipertimbangkan bentuk dari kedua hal tersebut. Dalam hal ini akal dan malaikat. Bila bentuk malaikat lenyap, kenyataannya mereka hanya akan menjadi akal fitri yang tidak memiliki sayap. Kami menjadi sadar bahwa malaikat merupakan akal fitri yang telah berwujud. Pada hakikatnya mereka dinamakan akal yang terjawantah. Sama halnya, apabila engkau membuat burung dari lilin, lengkap dengan bulu dan sayapnya, dia akan tetap sebagai lilin. Tidakkah engkau melihat ketika bulu, sayap, kepala dan kaki burung itu dilelehkan, ia akan kembali menjadi lilin? 11. Tuhan mengelilingimu dengan tentara kata-kata. Dengan itu, engkau bisa menolak atau menyergap kekuatan musuh. Namun, musuh dari dalam adalah musuh sejati. Jika engkau bisa menundukkan musuh yang ada di dalam, musuh di luar bukan apa-apa. Apa yang bisa mereka lakukan? 12. 1000 perampok yang berada di luar tidak akan berbahaya, sampai pencuri lain membantu mereka membukakan pintu dari dalam. Engkau dapat berkata 1000 kata dari luar, tetapi sejauh tidak ada seorang pun dari dalam mengatakan bahwa kata-katamu benar, itu tidak akan bermanfaat. Seperti pohon. Jika tidak ada kesegaran pada akar, takkan ada gunanya engkau mengairinya. Maka, pertama-tama mesti ada kesegaran pada akar agar air bermanfaat. Meski orang melihat ratusan ribu cahaya, sesungguhnya cahaya hanya berada pada sumbernya. Dan sebaliknya, meskipun seluruh dunia dibangun dalam cahaya, tidak seorang pun akan mampu melihatnya. Hanya orang bermata cerahlah yang mampu melihatnya. 13. Kata-kata merangsangmu untuk senantiasa mencari, tetapi sasaran atas pencarianmu tidak akan tercapai melalui kata-kata. Sebab apabila sasaran itu dapat dicapai dengan kata-kata, tidak ada artinya usaha keras dan pemusnahan diri dalam Tuhan. Kata-kata ibarat gerakan benda di kejauhan. Karena melihat gerakan itu, engkau ingin melihat benda apa yang sesungguhnya. Gerakan benda itulah yang merangsang engkau menyaksikan benda itu. 14. Dunia dibangun melalui imajinasi. Engkau menyebut dunia ini kenyataan hanya karena dunia ini dapat dilihat dan nyata. Sedangkan gagasan hakiki yang merupakan cabang dunia, justru engkau namakan imajinasi. Padahal kenyataannya sebaliknya, imajinasi adalah dunia itu sendiri. 15. Bayi hanya mengetahui susu dan ibunya. Tuhan tidak meninggalkan bayi dalam keadaan seperti itu, tetapi akan membuatnya semakin maju ke tahap makan roti dan bermain. Dari sana dia melanjutkan ke tahap nalar. Di dalam hubungannya dengan dunia lain, kita berada di tahap bayi. Dunia ini sekedar buah dada ibu yang lain. Dia tidak akan meninggalkanmu sampai membawamu pada tahap engkau sadar bahwa ini adalah keadaan bayi dan tak lebih. 16. Siang dan malam di dunia ini engkau mencari ketentraman dan kedamaian, walaupun sesungguhnya tidak mungkin engkau mencapai mereka di dunia. Namun demikian, pencarianmu tentu tidak sia-sia. Ketentraman dan kedamaian tentu bisa hadir, meski hanya sekejap. Kedamaian apapun yang engkau temukan di dunia ini, tidaklah abadi. Kehadirannya bagai kilat yang menyambar. Ia hadir disertai situasi penuh guntur, hujan, salju dan godaan. 17. Pengetahuan apapun yang didapat dari ketekunan belajar di dunia ini adalah pengetahuan badaniah. Sedangkan pengetahuan yang bangkit dari pandangan setelah kematian adalah pengetahuan religius. Mengetahui apakah aku adalah Tuhan adalah pengetahuan badaniah, sebagaimana orang yang sekedar melihat kobaran dan cahaya lampu. Pengetahuan religius berarti membakar diri dalam kobaran atau cahaya lampu. Meleburkan diri pada makna, aku adalah Tuhan, adalah pengetahuan religius. Maka segala kesaksian adalah pengetahuan religius. Sedang segala sesuatu yang bermakna, mengetahui, adalah pengetahuan badaniah. 18. Kata-kata tak lain hanyalah bayang-bayang dari kenyataan. Kata-kata merupakan bagian dari kenyataan. Apabila bayang-bayang saja dapat menawan hati, betapa mempesona kekuatan kenyataan yang ada di balik bayangan itu. 19. Sungguh sangat kasihan seseorang yang mencapai laut dan terpuaskan hanya dengan segelas air. Tatkala mutiara dan ratusan ribu barang berharga bisa diambil dari laut, apa artinya segelas air? Dunia ini sekedar buih. Sedang, seluruh air lautan merupakan pengetahuan orang-orang suci. Maka, di manakah mutiara terletak? 20. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar ucapan iman yang diucapkan lidah.
Sebab ucapan itu memiliki awal dan akhir. Apapun yang dapat diucapkan, memiliki awal dan akhir adalah bentuk, bungkus, sedangkan jiwanya tidak dibatasi oleh isyarat-isyarat fisikal dan tidak terbatas, tanpa awal dan akhir. 21. Setiap sekte menolak sekte yang lain dengan mengatakan, kami benar. Kebenaran hanyalah milik kami. Yang lain salah. Dan yang lain mengatakan sama persis dengan mereka. Ini menjadikan 72 iman yang menolak satu sama lain. Pada satu sisi, mereka sepakat mengatakan tidak ada pihak lain yang memiliki kebenaran, hanya satu yang memilikinya. Sekarang orang beriman mesti cerdas dan bijak mengetahui manakah yang satu itu. Orang beriman ialah yang bijaksana, memahami, dan cerdas. Iman adalah kekuatan pembedaan dan pemahaman yang nyata. 22. Bila kita ibaratkan seluruh dunia ini satu rumah, maka imajinasi, pikiran dan gagasan adalah jalan masuk menuju rumah itu. Engkau bisa melihat sesuatu yang mengisi rumah bila engkau mengamati semua yang lewat di jalan masuk itu. Karena segala sesuatunya, baik atau buruk yang ada di dunia muncul pertama-tama dari jalan masuk. Baru kemudian ada di dalam rumah. 23. Iman lebih baik daripada sholat. Karena sholat harus dikerjakan 5 waktu dalam sehari, sementara iman tak mengenal waktu, terus berkelanjutan. Sholat boleh jadi tidak dijalankan karena udzur, juga bisa ditunda pelaksanaannya. Namun keutamaan iman ialah ia tidak dapat ditiadakan meski karena udzur, dan tidak bisa ditunda. Iman tanpa sholat, tetap bermanfaat, tetapi tiada manfaat bagi sholat yang tanpa iman. Contohnya, pada masalah infak. Lebih dari itu, setiap ajaran Nabi dalam melaksanakan ritual sholat mempunyai beberapa perbedaan, tetapi dalam iman yang diajarkan tidak ada perubahan. Makna sholat, dan tujuannya sama. 24. Suatu ketika kau memainkan rebana dan kau tahu bahwa aku berada di balik dinding. Karena kau yakin aku terus mendengarkannya maka kau tidak akan berhenti, sebab kau ingin menunjukkan kemampuanmu bermain rebana. Maka, tujuan dari sholat bukanlah berdiri dan menunduk lalu bersujud sepanjang hari. Tujuannya adalah, agar engkau memiliki kelanggengan situasi batin yang senantiasa muncul dalam sholat. Baik waktu tidur maupun terjaga, dikala menulis maupun membaca, dan dalam setiap keadaan hendaknya kau tidak pernah lepas dari berzikir pada Tuhan. Hendaknya engkau menjadi salah satu dari yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. 25. Apabila kalajengking muncul dengan penyengatnya bertengger pada tubuhmu dan berkata, aku pernah mendengar bahwa engkau orang yang humoris. Meluculah agar aku mampu melihat bagaimana engkau melucu. Maka engkau akan menjawab, disebabkan kedatanganmu, aku tidak lagi memiliki canda dan keriangan. Apa yang telah engkau katakan menjadi tidak benar. Seluruh energi yang biasa kugunakan untuk melucu sekarang tengah berkonsentrasi dengan harapan engkau pergi. 26. Setiap orang menentukan jalannya sendiri dalam menjalankan suatu hal. Al-Quran adalah kain brokat yang memiliki dua sisi. Meskipun sejumlah orang memperoleh manfaat dari satu sisi dan sejumlah lain mengambil manfaat dari sisi yang lain, tetap saja keduanya benar. Sebab Tuhan menginginkan keduanya memperoleh manfaat. Keadaan itu bagaikan perempuan yang memiliki suami dan juga merawat anak kecil. Anak kecil bergembira mendapat susu dari payudaranya, dan demikian pula suaminya memperoleh kenikmatan karena menjadi pasangannya. 27. Apabila engkau memiliki minyak wangi dalam kotak dengan leher pendek, engkau letakkan jemarimu ke dalamnya. Engkau tidak dapat mengeluarkan minyak wangi itu. Tetapi dengan demikian setidaknya jemarimu menjadi wangi dan karenanya indera penciumanmu terpuaskan. Mengingat Tuhan adalah seperti hal itu. Meskipun engkau tidak mampu mencapai hakikatnya, mengingat dia akan berdampak banyak, dan kemanfaatannya yang agung akan berlipat ganda. 28. Sekarang orang lebih memilih buah-buahan lain dibanding gula sambil menyatakan, kami telah berpengalaman dengan rasa pahit yang amat banyak agar bisa mencapai derajat kemanisan. Apa yang engkau ketahui tentang nikmatnya rasa manis ketika engkau belum pernah mengalami kerasnya rasa pahit? 29. Engkau tidak mau memohon, sedangkan seekor anjing, yang tidak memiliki kecerdasan akal ataupun pemahaman manusia, akan dating kepadamu ketika lapar dan mengibaskan ekornya seolah berkata, beri aku sesuatu untuk dimakan. Aku tidak memiliki sesuatu pun untuk dimakan tetapi engkau memilikinya. Kearifan seperti itulah yang dimilikinya. 30. Apakah engkau memiliki orang yang engkau percaya atau tidak? Ya, demi Tuhan. Aku memiliki orang yang kupercayai dan ia aku cintai. Apakah kepercayaanmu itu berdasarkan pada nalar yang benar,
Atau engkau sekadar menutup matamu dan mempercayainya? Kepercayaan yang aku miliki tentu dengan nalar. Lantas kenapa engkau mengatakan bahwa menjadi beriman itu harus meninggalkan nalar? Itu berarti engkau mengatakan sesuatu yang bertentangan. 31. Seorang yang mencuri digantung karena kejahatannya. Dia sesungguhnya adalah penyuluh bagi orang-orang Muslim. Seolah dia berkata, siapapun yang mencuri akan dihukum seperti ini. Demikian juga dengan orang lain yang dihadiahi oleh raja karena keadilan dan keberhasilannya dalam menjalankan tugas. Dia juga merupakan penyuluh bagi kaum Muslim. Namun begitu, meskipun sama-sama penyuluh keduanya menggunakan bahasa yang berbeda. Lihatlah, betapa beda keduanya. 32. Dunia ini ibarat busa di lautan. Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan busa pada keadaan yang sebaik-baiknya, sehingga dia menjadikan orang-orang tertentu kembali ke lautan agar mempertahankan busa. 33. Seorang nabi bukan dilihat dari bentuknya. Sebab bentuk hanyalah tunggangan. Nabi adalah cinta dan kasih sayang, dan itulah yang tetap bertahan selamanya. 34. Tanpa pikiran, bentuk-bentuk tak dapat bergerak dan mati. Sehingga, barang siapa yang hanya melihat pada bentuk, berarti dia juga mati. Dia tak mampu menangkap makna. Dia adalah seorang anak kecil dan tidak matang, meski dalam bentuk dia adalah seorang syekh yang berumur 100 tahun. 35. Keagungan orang suci tidak terletak pada bentuk luarnya. Ketinggian dan keagungan mereka miliki tidak memiliki sifat. Betapapun, 1 dirham tetap saja di atas 1 pul, tetapi apa artinya berada di atas 1 pul? Ketinggian tidak berada pada bentuk luar, karena apabila engkau meletakkan 1 dirham pada langit-langit dan selempeng emas di bawah tangga, lempeng emas pasti tetap berada di atas 1 dirham. Seperti halnya batu rubi dan permata itu berada di atas emas nilainya, tidak peduli meskipun mereka secara wadak berada di atas atau di bawah. Sama halnya dengan sekam berada di atas gabah yang akan digiling, sementara tepung jatuh ke bawah. Apabila tepung tetap berada di atas, bagaimana mungkin akan menjadi tepung? Keunggulan tepung bukan pada wadaknya. Di dalam dunia makna sejati, mereka yang memiliki hakikat akan selalu di atas dalam keadaan apapun. 36. Tidak ada perjuangan yang lebih besar daripada duduk dengan sahabat saleh, yang pandangannya bisa melelehkan jiwa materialisme. 37. Dengan kiasan Tuhan menyerupakan cahayanya dengan lampu, dan dengan kiasan juga dia menyerupakan keberadaan orang suci dengan cermin. 38. Kiasan itu tidak sama dengan persamaan. Seorang gnostis menyebut kesenangan dan perluasan sebagai musim semi, dan penyempitan sebagai musim gugur. Benarkah kesenangan adalah musim semi dan kesusahan adalah musim gugur? Ini hanyalah sebuah kiasan, akal tak perlu mempermasalahkan jalan keterwakilan maknanya. 39. Ketika Sayyid Burhanuddin sedang mengajar, ada seorang bodoh berkata, kita tidak memerlukan kata-kata dan kiasan-kiasan. Kemudian dia menjawab, cobalah kemari tanpa kiasan-kiasan. Lalu kau akan mendengarkan kata-kata tanpa kiasan. Tidakkah engkau tahu, dirimu sendiri sebenarnya adalah sebuah kiasan? Engkau bukanlah yang kelihatan ini. Jasadmu sekedar bayang-bayang. Ketika ada orang mati, maka orang berkata, si fulan telah pergi. Jika dia sekedar jasad, kemanakah perginya? Karena itulah, sesungguhnya jasadmu ini adalah kiasan bagi batinmu, sehingga seseorang dapat menghakimi batinmu melalui jasadmu. 40. Isa bersabda, aku sangat takjub, betapa satu makhluk hidup dapat memakan yang lainnya. Para fukaha mengartikan ucapan ini, bahwa umat manusia pada masa Isa dilarang memakan daging binatang yang keduanya adalah makhluk hidup. Pemaknaan seperti itu jelas salah. Sebab daging yang dimakan manusia tentu bukan daging yang hidup. Daging itu jelas sudah tidak bernyawa. Karena ketika binatang terbunuh dan diambil dagingnya, ruh kehidupannya telah terpisah. Barangkali yang dia maksudkan adalah bagaimana seorang guru dapat membinasakan hidup para pengikutnya. Membinasakan di sini diwujudkan dengan menyesatkan ajaran tanpa suatu sebab. Dan Isa terpesona oleh hal istimewa seperti ini. 41. Seseorang berkata, setiap orang suci dan sufi besar mengatakan tidak ada orang lain yang menikmati kedekatan dan kebaikan yang dinikmatinya dengan Tuhan. Siapa yang mengatakan perkara ini? Apakah orang suci yang mengatakannya, atau orang lain selain orang suci? Apabila seorang suci yang mengatakannya, maka menjadi aneh, karena dia mengetahui setiap orang suci memiliki iman yang sama dengan dirinya sendiri,
dia tidak sendirian menikmati kebaikan serupa itu. Apabila orang lain selain orang suci yang mengatakan itu, maka orang itu benar telah menganggap dirinya sebagai teman dan orang pilihan Tuhan, sebab hal itu telah menjadi misteri Tuhan. Rahasia seluruh orang suci telah dijaga oleh Tuhan. Kenapa orang itu tahu? 42. Berbicara tentang karomah orang suci, tidak ada yang aneh sesungguhnya. Mereka dapat pergi dari sini Ka'bah dalam 1 hari atau dalam sekejap, itu tidak aneh. Angin padang pasir mampu pergi kemanapun yang ia inginkan. 43. Karomah adalah yang membawamu dari keadaan rendah pada yang terpuji. Ini yang memindahkan engkau dari sana ke sini, dari kebodohan ke kecerdasan, dari kematian ke kehidupan. 44. Orang beriman melihat dengan pengetahuan dari cahaya Tuhan. Ketika seseorang melihat dengan cahaya Tuhan, orang mampu melihat segalanya, permulaan dan akhir, yang lahir dan yang batin. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang mampu menutup cahaya Tuhan? Maka sesungguhnya pewahyuan tetap ada, meskipun tidak disebut wahyu. 45. Seorang pencuri ulung yang telah tobat kemudian menjadi polisi. Maka seluruh trik pencurian yang telah dipraktekannya sekarang menjadi kekuatan atas nama kebaikan dan keadilan. 46. Tentulah dia lebih unggul daripada polisi yang pada awalnya bukan pencuri. Sebab polisi seperti dia mengetahui cara bagaimana mencuri. Semua kebiasaan mencuri tidak asing lagi baginya. Orang seperti itu, bila menjadi syekh, dia akan menjadi syekh yang sempurna, pembimbing dunia dan menjadi orang yang terbimbing dengan benar pada zamannya. 47. Cerahnya hari muncul dari matahari. Namun apabila ada seseorang yang menghabiskan waktunya hanya untuk melihat bola matahari, dia tidak akan mendapat manfaat. Bahkan jika dia melakukan itu, matanya akan merasa silau. 48. Manusia menganggap bahwa dirinya dapat bertumpu pada pengetahuan dan daya kemampuannya sendiri untuk berjihad. Namun setelah berjuang sekuat tenaga dan mengerahkan segala usaha serta menggunakan segala perangkat, dia hanya akan terjatuh ke dalam jurang keputusasaan. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Kau anggap dirimu mampu melakukan amanah ini hanya bermodal kekuatanmu dan dengan amal dan usahamu sendiri. Sesungguhnya inilah takdir yang telah aku tetapkan. Berusahalah dengan segala kemampuan untuk menempuh jalan kami. Lalu karuniaku akan menghampirimu." 49. Beberapa orang mengejek Nabi Muhammad SAW, seraya berkata, "Kenapa Al-Quran diwahyukan kepadamu kata demi kata, dan tidak bab per bab?" Nabi menjawab, "Alangkah bodohnya pertanyaanmu itu. Andai kata Al-Quran diwahyukan semuanya kepadaku secara serentak, tentu aku segera meleleh hancur binasa." Orang yang mengabarkan sesuatu, memahami lebih banyak dari sesuatu yang hanya sedikit. Dari satu hal ia mampu memahami banyak hal. Dari satu baris, ia mampu memahami seluruh buku. Persis seperti sekumpulan orang yang tengah duduk menyimak sebuah pementasan. Satu dari mereka telah mengetahui seluruh cerita, ketika ceritanya dimulai. Dari satu kiasan dia bisa memahami sebanyak yang orang lain telah dengar. Hal itu terjadi karena orang lain tidak menyadari seluruh situasi yang terjadi. Orang yang mengetahui semuanya, memahami lebih banyak dari sedikit saja yang diceritakan. 50. Suatu saat gandum harganya senilai dengan emas, dan pada saat yang lain harganya senilai dengan kotoran. Meskipun nilainya berbeda, sesungguhnya bentuk gandum itu tetap sama. Nilai dan harga bentuk gandum disebabkan adanya rasa cinta terhadapnya. Demikian juga, keahlian yang kau cari berangkat dan dihargai karena cinta. Boleh jadi ia sekarang mempunyai nilai besar bagimu. Namun pada suatu masa ketika tidak ada tuntutan kebutuhan atas hal itu, tak seorang pun akan mempelajari atau melatihnya. 51. Seseorang berkata, "Kita tidak sempurna." Sering seseorang memikirkan dan mencela dirinya sambil berkata, "Sial, apa sebenarnya aku ini? Mengapa aku berlaku seperti ini?" Itu merupakan bukti cinta dan kebaikan Tuhan. Cinta ada selama celaan masih ada. Karena seseorang akan memarahi yang dicintainya, bukan orang yang asing dengan dirinya. Ada berbagai jenis celaan. Menderita dalam kesakitan merupakan bukti cinta dan kebaikan Tuhan. 52. Salat, puasa dan bersedekah akan dibawa pada hari kebangkitan dan ditempatkan pada timbangan. Tetapi ketika cinta dibawa, ia tidak bisa ditimbang, dan timbangan takkan muat. Maka hal yang paling utama adalah cinta. Sekarang, ketika melihat cinta di dalam dirimu sendiri, buatlah ia meningkat dan tumbuh besar. 53.
Ketika Tuhan ingin menyempurnakan manusia dan mengubahnya menjadi manusia yang sempurna, Dia akan membuatnya mampu memasuki keadaan penyatuan dalam keesaan yang sempurna. Suatu wilayah di mana tidak ada dualitas maupun pemisahan. Segala penderitaan muncul karena menginginkan sesuatu yang tidak dapat diperoleh. Ketika engkau berhenti menginginkan sesuatu, maka tidak akan ada lagi penderitaan. 54. Aku bagaikan taman kebahagiaan yang dikelilingi dinding terselimuti najis dan duri. Orang lewat yang hanya bisa melihat dinding dan najisnya mengapresiasikan buruk tentang taman. Kenapa mesti menyalahkan taman? Pendapat buruk tentang taman itu hanya akan merugikan orang lewat itu sendiri. Sebab ia takkan bisa masuk ke dalam taman kebahagiaan. Orang mesti menerima dinding untuk bisa masuk ke taman itu. Dan ketika orang mengkritik dinding, ia akan tetap berada di luar taman. 55. Bahkan seekor anjing yang penuh dengan kehinaan, melupakan ayahnya ketika dia belajar berburu untuk sultan. Ia tidak lagi menganut cara hidup dalam tumpukan sampah dan tempat terpencil, serta menginginkan daging bangkai. Ketika bersama sultan, dia mengikuti kuda raja dalam perburuan dan permainan. 56. Aku menasihati murid-muridku, apabila pemahaman maknawiyah telah menampakkan wajah mereka di dalam dirimu, dan jika misteri-misteri telah tersingkap olehmu, maka berhati-hatilah. Awas, jangan kau bicara tentang yang lain. Jangan pula menggambarkan mereka. Dan jangan kau beritahukan pada siapapun tentang apa yang kukatakan padamu. Sebagaimana Nabi telah bersabda, jangan kau sampaikan suatu kebijaksanaan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, atau kau akan tergolong orang yang zalim. Dan jangan kau cabut apapun dari orang yang memang ahlinya, sebab dengan itu engkau akan menzalimi mereka. 57. Tidakkah engkau menyadari, jika engkau lapar dan tidak dapat menemukan makanan, mustahil engkau memakan uang 100.000 dirham yang engkau miliki? 58. Cepatlah menuju hakikat, yang bagaimanapun juga di dalamnya segala kebahagiaan ditemukan. 59. Seorang raja mempercayakan putranya kepada sekelompok manusia terlatih. Si anak tetap bertahan hingga mereka mengajarinya seluruh ilmu astronomi, geometri, dan seluruh ilmu pengetahuan lain, meskipun si anak sungguh-sungguh bodoh dan bebal. Suatu hari raja mengambil dan menggenggam cincin dalam kepalan tangan untuk menguji anaknya. Raja berkata, "Ayo, katakan kepadaku benda apa yang aku genggam dalam kepalan tanganku." "Yang engkau genggam," anak itu menjawab, "adalah benda bulat, kuning, dan memiliki lubang di tengahnya." "Karena engkau mampu menjelaskannya dengan benar," kata raja, "katakan padaku benda apa ini sebenarnya." "Itu tentu sebuah batu gerinda," jawab sang anak. "Kau telah memberikan ciri-cirinya demikian tepat dengan pikiran yang amat mengejutkan. Dengan seluruh pendidikan dan pengetahuan yang telah engkau peroleh, bagaimana mungkin keluar dari pikiranmu batu gerinda yang tidak dapat digenggam oleh sebelah tangan? Maka seperti itulah sekarang orang terpelajar pada zaman kita dengan ajaib memahami ilmu pengetahuan. Mereka telah sempurna belajar memahami seluruh hal asing yang bukan merupakan perhatian mereka. Yang benar-benar penting dan terdekat dari semua hal tersebut adalah dirinya sendiri. Tetapi betapa orang terpelajar tidak mengetahuinya. Mereka melulu menghabiskan waktunya pada penilaian kehalalan dan keharaman segala sesuatu dan berkata, ini dihalalkan dan ini tidak, atau ini disahkan hukum dan ini tidak. Meski demikian, kebundaran, kekuningan, rancangan dan kebulatan dari cincin raja adalah kebetulan, karena apabila engkau melemparkannya ke dalam api tak satupun hal itu tersisa. Dia menjadi intisarinya, terbebas dari semua ciri-ciri itu. Seluruh ilmu pengetahuan, amal dan perkataan yang mereka letakkan di depan, semuanya tidak memiliki hubungan dengan intisari bendanya, yang akan tetap ada ketika seluruh sifat fisiknya sirna. Seperti halnya seluruh sifat dari yang mereka katakan dan mereka uraikan. Pada akhirnya mereka akan membuat penilaian bahwa sang raja memegang batu gerinda pada kepalanya, karena mereka tidak mengetahui inti yang utama dari suatu benda. 60. Akal senantiasa gelisah. Ia tak pernah lelah dari meditasi, berjuang terus-menerus untuk memahami penciptanya meski dia tak dapat dilihat dan dipahami. Bila akal ibarat seekor ngengat, maka sang kekasih adalah lilin. Jika ngengat melemparkan diri pada api lilin, ia akan terbakar dan sirna. Namun, walaupun senantiasa menderita, terbakar dan sakit berada di sekitar lilin, ngengat tidak dapat berbuat apapun tanpa lilin. 61. Ikan tidak ditarik oleh pemancing sekaligus. Ketika kail ditangkap oleh mulut ikan, pemancing menariknya perlahan-lahan hingga berdarah dan kehilangan kekuatan. Lantas keadaan tetap dibiarkan demikian sampai kekuatan ikan benar-benar lenyap. Ketika kail cinta tertangkap manusia,
Tuhan menariknya secara bertahap hingga seluruh kekuatan dan kelebihan energi yang ada dalam dirinya hilang sedikit demi sedikit. Tuhan menarik dan menaikkannya. 62. Tuhan melampaui kategori persamaan dan antar hubungan. Dia tidak memperanakan, tidak pula diperanakan. Tidak seorang pun akan diizinkan menemuinya, selain mereka yang menghambakan diri. Tuhan tidak menginginkan apapun, namun engkaulah yang membutuhkannya. Memang tidak benar pendapat, seseorang yang telah mendapat jaminan menuju Tuhan, lebih dekat hubungannya dengan Tuhan. Juga tidak benar bila mereka bias berkenalan lebih baik dibanding dirimu karena jaminan itu. Mereka mendapat jalan masuk lebih mudah hanya karena penghambaan yang mereka lakukan. 63. Sementara itu, alam akhirat melampaui pembelahan iman dan kafir, persahabatan dan permusuhan. Sebab persahabatan adalah penyebab dualitas, dan tak ada tempat untuk sifat itu di akhirat. Yang ada di sana hanyalah penyatuan murni. Maka ketika seseorang telah mencapai alam itu, dia akan melepaskan kategorisasi persahabatan atau permusuhan, dua hal itu tak ada lagi di sana. Dan ketika seseorang telah mencapai alam itu, dia terpisahkan dari dualitas. Maka, jika dibandingkan dengan alam tersebut, dunia fana yang dia alami sebelumnya yang bersifat mendua, penuh cinta dan persahabatan adalah lebih rendah dan rusak. 64. Bagaimanakah sesungguhnya sang kekasih? Selama masih ada cinta untuk dirimu sendiri, meskipun hanya sehelai rambut, dia tak akan menunjukkan wajahnya. Maka dia tidak akan apa-apa. Kau harus benar-benar melepaskan diri dari dirimu sendiri dan dunia. Jadilah musuh bagi dirimu sendiri atau sang kekasih tidak akan menunjukkan wajahnya. Sehingga, kalau agama telah merasuk dalam hati seseorang maka ia akan tetap bersemayam hingga ia mengambil hatinya untuk Tuhan dan menjauhkan diri dari segala yang tak berguna. 65. Ketika persahabatan Mansur dengan Tuhan telah melampaui logika, dia menjadi musuh bagi dirinya dan menghancurkan dirinya. Dia berkata, "Aku adalah yang nyata, aku telah meninggal, hanya Tuhan yang tersisa." Kata-kata hanya Tuhan yang ada ini adalah benar-benar kerendah hatian dan pembudakan. Adalah congkak untuk mengatakan, "Engkau Tuhan, aku pelayan," karena dengan ini engkau menunjukkan keberadaan dirimu, dan dualitas segera mengikutimu. Ketika engkau berkata, "Dia Tuhan," dalam ungkapan itu ada pula sifat mendua, karena pemakaian kata, "dia," tidak mungkin, kecuali bila ada orang pertama, "aku." Karena tidak ada sesuatu pun selain Tuhan, maka hanya dia saja yang dapat berkata, "Aku adalah Tuhan." 66. Segala sesuatu berada dalam genggaman kekuasaannya, segalanya adalah manifestasinya dan objek yang dia kendalikan. Maka, dia tidak berada di luar langit dan alam semesta, dan tidak pula sepenuhnya berada di dalam keduanya. Sesungguhnya langit dan alam semesta tidak meliputi dia, melainkan dialah yang meliputi mereka sepenuhnya. 67. Ungkapan, "Aku adalah Tuhan," bukan timbul dari sifat meninggikan diri, melainkan suatu kerendahan hati yang total. Seseorang yang berkata, "Aku adalah hamba Tuhan," menyebutkan dua keberadaan, dirinya dan Tuhan. Sedangkan ungkapan, "Aku adalah Tuhan," berarti peniadaan diri, yakni, dia menyerahkan keberadaan dirinya pada kekosongan. Dikatakan, "Aku adalah Tuhan," bermakna, aku tidak ada, segala sesuatu adalah dia. Keberadaan adalah Tuhan sendiri, aku bukan keberadaan sama sekali, bukan apa-apa. Pernyataan ini demikian luar biasa, lebih dari pengakuan segala kemuliaan. Sayangnya, banyak yang tidak memahami. 68. Apabila manusia ingin menemukan jalannya hanya pada makna hakiki, dia dapat memperoleh kelebihan dari bakatnya. Tanpa mengambil kelebihan dari bakatnya, dia justru akan terhalangi. Seluruh seni dan kesempurnaan itu seperti permata yang ditempatkan di belakang cermin. Sehingga wajah cermin menutupi itu semua. Siapapun yang memiliki wajah buruk akan menghasratkan punggung cermin itu karena orang itu dapat berlindung pada kecantikan sang cermin. 69. Penghuni neraka lebih berbahagia di neraka daripada ketika mereka di dunia ini, karena justru di dalam neraka itulah mereka memiliki kesadaran akan Tuhan. Sedangkan di dunia ini mereka tidak memilikinya. Padahal tidak ada yang lebih manis daripada kesadaran pada Tuhan. Dan kalau pikiran jernih mereka merindukan dunia, itu tidak karena dunia ini lebih menyenangkan daripada neraka. Kesadaran pada Tuhan itulah yang membuat mereka memandang dirinya mampu melakukan sesuatu yang dilandasi manifestasi rahmat-Nya. 70. Seseorang mengguncang buah aprikot agar jatuh dari pohonnya, lalu memakan buah itu. Ketika pemilik kebun menangkap basah dan mengatakan, "Apakah engkau tidak takut pada Tuhan?" Orang itu menjawab,
Untuk apa aku merasa takut? Pohon ini milik Tuhan dan aku ini pelayan Tuhan yang sedang memakan miliknya. Engkau mesti mendapat ganjaran atas perbuatanmu, kata sang pemilik pohon sambil menyuruh pegawainya untuk mengambil beberapa potong tali. Lalu lelaki itu diikat dan dipukulinya. Apakah engkau tidak takut pada Tuhan? Teriak lelaki itu. Untuk apa aku takut? Bukankah engkau pelayan Tuhan? Dan ini adalah tongkat Tuhan yang aku pukulkan pada pelayannya, kata pemilik kebun. 71. Engkau dapat melihat jejak nafasmu pada musim dingin, namun tidak pada musim panas. Ini bukan karena pada musim panas nafasmu berhenti. Tetapi karena pada saat musim panas, di mana udara sangat panas sehingga nafasmu yang sangat lembut tidak bersedia menampakkan diri. Sama halnya, seluruh sifat dan hakikatmu juga terlalu lembut untuk dapat dilihat. Itu hanya bisa diraba lewat segala perbuatanmu. 72. Tunjukkan kepadaku kejahatan di dunia ini yang tidak berisi sejumlah kebaikan dan kebaikan mana yang tidak mengandung sejumlah kejahatan. Sebagai contoh, seseorang merencanakan melakukan pembunuhan dan oleh sang korban dibelokkan menjadi perzinaan hingga pembunuhan itu tidak sempat dilakukannya. Pada satu sisi perzinaan itu jahat, namun pada sisi lain, karena ia menghalangi pembunuhan, ia menjadi sesuatu yang baik. Maka baik dan jahat adalah satu hal, tidak mungkin melepaskan diri. Dari sinilah kami tidak sepakat dengan Zoroaster yang mengajarkan bahwa Tuhan itu dua. Satu pencipta kebaikan dan yang lain pencipta kejahatan. 73. Pendurhaka dan orang suci, orang yang taat dan ingkar, setan dan malaikat, sesungguhnya sama-sama melakukan penghambaan kepada Tuhan. Penjelasannya bisa menggunakan analogi tentang raja yang berhasrat menguji budaknya. Ia ingin memilih mana budak yang taat dan yang tidak. Juga mana yang layak dipercaya serta beriman dan yang pengkhianat. Tentu mesti ada yang menjadi penghasut, agar raja bisa memilah budak-budaknya. Bagaimana raja menetapkan golongan budak-budaknya? Si penghasut bertindak sebagai budak raja, dan melakukan apa-apa yang raja perintahkan. Ia bagaikan angin yang dikirim untuk memisahkan ngengat dari elang. Angin mengeluarkan ngengat dari pepohonan di taman. Namun burung elang akan bertahan dalam taman. Sebagaimana juga, raja yang memerintahkan budak perempuannya untuk berhias secantik mungkin. Setelah itu, dia disuruh keluar dan memperlihatkan diri di hadapan budak-budak laki-laki. Hal itu dilakukan untuk mengetahui siapa di antara para budak itu yang layak dipercaya dan siapa yang menjadi pengkhianat. Meskipun perilaku budak perempuan itu jika dilihat dari luar merupakan pengkhianatan pada sang raja, tetapi pada hakikatnya tidak. Semua yang diperbuat oleh budak itu adalah penghambaan terhadap sang raja. 74. Seorang lelaki berteriak meratap selama sholat. Apakah sholat itu batal? Jawabannya bergantung untuk apa dia berteriak dan apa yang dia lihat. Apakah dia berteriak untuk dunia lain, melampaui dunia wujud? Dan apa yang ia lihat? Apabila yang dia lihat adalah keadaan sholatnya yang buruk sehingga ia bisa menyempurnakannya, maka teriakannya justru membuat sholatnya benar dan lebih lengkap. Namun apabila sebaliknya, matanya menangis karena dunia ini atau teriakannya timbul karena rasa sengsaranya melihat musuh yang mengungguli dirinya, maka sholatnya tidak lengkap dan tidak sah. Tidak sah juga apabila teriakan itu terlahir dari kecemburuan pada seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya. 75. Apabila engkau hanya menanam biji aprikot yang sudah kehilangan tempurung, maka ia tidak akan tumbuh. Namun jika engkau menanam dengan tempurungnya, baru engkau bisa mengharapkannya tumbuh besar. Maka kami menjadi sadar, bentuk itu penting juga. 76. Ada di antara hamba-hambanya yang jika melihat seorang perempuan bercadar, memerintahkan kepadanya, angkat cadarmu hingga kami dapat melihat wajahmu. Siapakah engkau? Jika kau memakai cadar itu, kami tak dapat melihatmu, dan bingung sehingga berkata pada diri sendiri, siapakah itu? Siapakah dia? Aku bukanlah orang yang akan terpesona dan tertarik kepadamu, hanya dengan melihat wajahmu. Setelah sekian waktu, kini Tuhan menjadikan suci dan aku terbebas dari godaan seperti kalian semua. Aku aman dari bahaya melihatmu sehingga tidak akan terpana. Justru dengan tidak melihatmu pikiranku jadi kacau, siapakah itu? Mereka itulah golongan yang bertolak belakang dengan golongan lain, yaitu orang-orang yang dikendalikan oleh nafsunya. Sebab mereka yang dikendalikan nafsunya, jika melihat wajah-wajah kesaksian akan terpana dan kacau karenanya. Lebih baik saksi-saksi itu tetap terhijab dari mereka, agar mereka tidak menjadi bingung. Namun bagi orang-orang yang memiliki kedalaman hati, lebih baik bagi mereka saksi tak terselubungi sehingga mereka tidak menjadi kacau. 77.
Celakalah orang-orang yang sholat, namun lalai dengan sholatnya. Merekalah orang-orang munafik, yang menolak untuk menolong orang yang membutuhkan. Ayat itu merangkum semuanya. Engkau memiliki cahaya, tetapi engkau melalaikan kemanusiaan. Kejarlah kemanusiaan, karena itulah tujuannya. Selebihnya hanyalah gerutuan yang tak kunjung habis. Sebab ketika kata-kata sudah terlampau jauh, tujuan yang hendak dicapai mudah untuk dilupakan. Seorang tukang sayur pernah mencintai seorang perempuan dan mengirim pesan kepada pelayan perempuan itu. Ia berkata, "Aku begitu, aku begini. Aku sedang jatuh cinta dan aku menjadi terbakar. Aku selalu risau dan tersiksa. Termasuk kemarin, semalaman aku sangat gelisah." Kemudian dia pergi dengan penuh rasa bangga. Ketika pelayan datang pada majikannya, dia berkata, "Tukang sayur mengirimkan salam dan berkata bahwa dia ingin melakukan sesuatu denganmu." "Begitu terus terang?" tanya perempuan itu. "Sebenarnya," jawab pelayan, "dia bercerita panjang lebar, tetapi itulah inti ceritanya. Itulah pokok yang terpenting. Selebihnya, sekadar membuat kalian sakit kepala." 78. Musa telah dipaksa untuk melibatkan dirinya dengan manusia meskipun dia bersungguh-sungguh dengan perintah Tuhan dan asyik dengannya. Memang, satu sisi dari tubuhnya dibuat untuk memperhatikan kesejahteraan manusia. Jika Anda menyukai Mistikus Channel, silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.